Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kami ingin membaca Al-Quran Surat Al-Imran ayat 51 sampai dengan ayat 75 beserta terjemahannya. Inilah surat Al-Imran ayat 51 sampai dengan ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawwifina wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
مفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنهم بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك
la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Imran ayat 51 sampai dengan ayat 75. Terjemahan ayat 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Terjemahan ayat 52. Setelah terasa oleh Isa keingkaran kaumnya, berkatalah ia, siapakah yang bersedia menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Sahabat-sahabatnya yang dinamakan kaum Hawari menjawab, kamilah pembela-pembela Allah. Kami telah beriman kepada Allah. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Catatan: kaum Hawari adalah murid-murid pilihannya sebagai tangan kanan Isa yang mendampinginya siang dan malam. Terjemahan ayat 53. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada Injil yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul Isa. Karena itu, masukkanlah kami bersama orang-orang yang mengakui kerasulannya. Terjemahan ayat 54. Lalu mereka kaum Yahudi mengadakan tipu muslihat. Allah pun membalas tipu muslihat mereka, dan Allah yang paling ampuh tipu muslihatnya. Terjemahan ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, aku akan mematikan dan mengangkat ruhmu di sisiku, serta membersihkanmu dari tuduhan orang-orang yang kafir. Dan pengikut-pengikutmu akan aku jadikan lebih mulia daripada orang-orang kafir sampai pada hari kiamat. Kemudian kepadakulah tempat kembalimu. Nanti akan aku beri keputusan kepadamu tentang persoalan-persoalan yang kamu perselisihkan itu. Catatan: ayat ini secara gamblang menerangkan bahwa Allah mematikan Isa secara wajar. Kata tawaffa yang menjadi pokok dari kata mutawaffika pada ayat ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Semuanya bermakna mati secara wajar, bukan mati dibunuh atau disalib. Begitu juga kata tawaffaitani pada surat Al-Maidah ayat 117 yang masih erat hubungannya dengan masalah Isa, juga diartikan dengan mati yang dapat dikenal dan dipahami oleh mereka yang mengerti bahasa Arab. Oleh karena itu, kalau di dalam ayat tersebut tidak ditemukan kata-kata yang dapat merubah arti kata tawaffa dengan pengertian yang biasa, maka dalam soal berakhirnya Isa dengan kaumnya tidak dapat kita artikan bahwa Isa masih hidup dan tidak mati. Tidak ada jalan untuk mencari pengertian bahwa kematian Isa terjadi setelah ia turun kembali ke dunia seperti yang dipercayai oleh sementara orang, bahwa Isa tetap hidup di langit dan akan turun kelak di akhir zaman. Sebab demikian, jelasnya ayat ini menerangkan bahwa hubungan Isa hanya dengan kaumnya saja,
dan bukan dengan kaum yang hidup di akhir zaman, yaitu umat Muhammad. Kata rafi'uka sebelum kata mutawaffika berasal dari kata rafa'a yang berarti mengangkat dalam soal roh. Derajat kemuliaan, kemasyhuran dan sebagiannya bukan pengangkatan jasmani ke langit. Kalau kata rafi'uka itu dan kata-kata lainnya yang berasal dari kata-kata rafa'a diartikan dengan pengangkatan jasmani ke langit, maka kita akan menemukan banyak sekali kesalahan dan kekeliruan. Misalnya firman Allah pada surat Al-Mujadilah ayat 11 antara lain, yarfa illahul lazina amanu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kalau kata yarfa'u yang berasal dari kata rafa'a pada kalimat di atas diartikan dengan pengangkatan jasmani ke langit, berarti bukan jasmani Isa saja yang diangkat ke langit, tetapi semua jasmani orang-orang mukmin yang jumlahnya kian hari kian bertambah diangkat juga ke langit sebagaimana halnya dengan jasmani Isa. Adapun derajat, pangkat, kemuliaan, kemasyhuran dan sebagainya erat hubungannya dengan manusianya. Sedangkan yang dinamakan manusia itu pada hakikatnya adalah ruhnya sendiri. Dan ruh itulah yang kekal. Dan ruh itu pula yang akan menemui Tuhan. Adapun derajat, pangkat, kemuliaan, kemasyhuran dan sebagainya, ia dapat bertambah atau berkurang atau hancur sama sekali. Adapun hadis yang menerangkan bahwa Isa akan turun di akhir zaman adalah hadis ahad, yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja. Hadis ahad tidak dapat dipergunakan dalam masalah akidah, sebab masalah akidah hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan dalil qat'iyah atau Al-Quran dan hadis mutawatir. Kedua dalil itu tidak ditemukan di sini. Terjemahan ayat 56. Adapun orang-orang yang kafir itu nanti akan kusiksa dengan siksaan yang berat di dunia dan di akhirat, dan tidak ada orang yang dapat menolongnya. Terjemahan ayat 57. Tetapi orang-orang yang beriman dan yang berbuat kebajikan, mereka akan mendapat ganjaran sepenuhnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Terjemahan ayat 58. Demikianlah bukti-bukti kerasulan Isa yang kami bacakan kepadamu dalam Al-Quran yang penuh hikmat. Terjemahan ayat 59. Sebetulnya perumpamaan penciptaan Isa menurut pandangan Allah tidak ubahnya seperti penciptaan Adam. Penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah liat lalu diucapkannya kun, maka Adam pun menjelmalah. Terjemahan ayat ke-60. Inilah suatu kenyataan yang sebenarnya dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu ragu-ragu. Terjemahan ayat 61. Jika masih ada yang membantahmu tentang persoalan Isa setelah kamu mendapat ilmu sejarah yang meyakinkan ini, katakanlah, marilah kita berhadapan muka. Kami panggil semua anak-anak kami berhadapan dengan anak-anakmu. Semua istri-istri kami berhadapan dengan istri-istrimu. Kami pribadi berhadapan dengan kamu pribadi. Kemudian kita semua berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Terjemahan ayat ke-62. Inilah cerita yang sebenarnya mengenai persoalan Al-Masih. Memang sebenarnya lah tidak ada Tuhan, hanya Allah saja.
dan bahwa Allah itulah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Terjemahan ayat 63. Jika mereka tidak mau menerima kebenaran ini, maka Allah mengetahui siapa sebenarnya yang membuat kehebohan itu. Terjemahan ayat ke-64. Katakanlah, hai para ahli kitab, marilah kita kembali. Terjemahan ayat ke-64. Katakanlah, hai para ahli kitab, marilah kita kembali kepada satu kalimat pokok yang sama. Terjemahan ayat ke-64. Katakanlah, hai para ahli kitab, marilah kita kembali kepada satu kalimat pokok yang sama tengah antara kami dan kamu, yaitu tidak kita sembah selain daripada Allah, tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak menuhankan yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka menolak, katakanlah olehmu, hai kaum muslimin, kepada mereka, akuilah bahwa kami ini semua adalah umat Islam. Terjemahan ayat ke-65. Hai para ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil itu diturunkan sesudah zaman Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Terjemahan ayat ke-66. Kalian ini ada-ada saja. Sedangkan dalam memperdebatkan soal Aisyah saja yang ilmunya telah kalian miliki, kamu belum dapat memecahkannya. Konon pula akan berdebat tentang Ibrahim, soal yang sama sekali belum kalian ketahui. Allah lah yang tahu persoalannya, sedang kalian tidak mengetahui. Terjemahan ayat 67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah pelopor bertuhan satu, seorang Muslim, dan bukan terbilang dari golongan orang-orang musyrik. Terjemahan ayat ke-68. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim yaitu orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dan juga Nabi Muhammad beserta orang-orang yang beriman, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Terjemahan ayat ke-69. Segolongan dari ahli kitab itu ingin menyesatkanmu. Sebenarnya mereka itu menyesatkan dirinya sendiri, hanya mereka tidak merasakannya. Terjemahan ayat ke-70. Hai para ahli kitab, mengapa kamu tidak percaya kepada tanda-tanda dari Allah, sedang kamu sudah mengakuinya? Catatan, maksudnya adanya berita dalam Taurat dan Injil tentang akan datangnya seorang nabi. Terjemahan ayat ke-71. Hai para ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan sembunyikan kebenarannya padahal kamu mengetahuinya? Catatan, ayat ini sebagai jawaban atas sikap orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan akal busuk untuk membawa rendong orang-orang mukmin menjadi kafir, sebagaimana yang tersebut pada ayat 72 berikut ini. Terjemahan ayat ke-72. Bahkan ada segolongan dari ahli kitab yang mengatakan kepada kaumnya, berpura-pura imanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang mukmin pada permulaan siang, lalu kafirlah kembali di akhirnya. Semoga mereka terbawa rendong menjadi kafir. Catatan, terbawa rendong menjadi kafir maksudnya kembali lagi kepada kekafiran. Terjemahan ayat 73. Lagi pula demikian kata ahli kitab itu selanjutnya, janganlah kalian mempercayai siapapun kecuali orang-orang yang tergolong mengikuti agamamu saja.
Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang wajib diikuti hanyalah petunjuk Allah. Jangan pula kalian percayai yang kenabian itu diberikan kepada seseorang sebagaimana yang telah diberikan kepada kalian Bani Israel. Bila kalian percaya, mereka akan mengalahkan dalil kalian di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Katakanlah bahwa karunia pengutusan Rasul itu adalah wewenang Allah yang akan dikaruniakannya kepada siapa yang dikehendakinya. Lagi pula Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Catatan: untuk memahami ayat ini dengan baik, maka kalimat yang terletak antara dua tanda kurung hendaklah dibaca pada akhir ayat. Tujuan ayat ini ialah menerangkan bahwa karunia kerasulan itu bukanlah monopoli bangsa Israel. Catatan kedua, maksudnya jangan mau percaya bahwa karunia kenabian itu diberikan kepada bangsa lain yang bukan bangsa Israel. Terjemahan ayat ke-74. Rahmatnya itu Dia tentukan kepada orang yang dikehendakinya. Allah mempunyai karunia yang besar. Terjemahan ayat ke-75. Memang ada di antara orang-orang ahli kitab yang jika kamu titipkan kepadanya sejumlah besar uang, dikembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula yang jika dititipi 1 dinar pun tidak akan mau mengembalikannya, kecuali jika kamu terus-menerus menagihnya. Ini oleh karena iktikad jahatnya yang berpendapat tak ada kewajiban atas kami terhadap bangsa Arab buta agama. Begitulah mereka sengaja membuat kebohongan terhadap Allah, sedang mereka itu mengetahui. Catatan: tersebut dalam ajaran Talmud. Allah tidak akan mengampuni dosa dari orang Yahudi yang mengembalikan kepada orang lain yang bukan Yahudi hartanya yang sudah hilang. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.